Nggak apa-apa ya. Jadi gini ya, API ini kan apologet Islam Indonesia, memang jurusan kita itu diskusi. Diskusi lintas agama, ada Mas Kores, ada Bang Julius, ya meskipun hanya merepotkan saja Bang Julius. Nah, apa namanya itu? Jadi apologet Islam Indonesia ini sudah berbadan hukumnya. Nah, urusan mualaf dan lain sebagainya memang API ini masih labil karena baru bangun 1 tahun. Tetapi kemudian Al-Jadid Ladin. Gimana ini? Al-Jadid Ladin. Iya. Dan alhamdulillah ya itu enak. Ya. Ke situ ya. Jadi kita ini karena Al-Fakir ada di pembina ya, dari pembina ada di atas lah gitu. Jadi alhamdulillah dari semua yayasan mualaf yang bersih dari aliran-aliran, nah yang non aswaja hanya API. Dan nantinya ini program itu akan terus berlanjut ya. Jadi kita itu mau berkolaborasi dengan teman-teman FPI dalam perjuangan. Mungkin kita bagian ilmu lintas agamanya, nah pergerakannya kita kan masih awal. Aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, tolong Pak Polisi. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan, tolong siapapun tolong kawan-kawan. Padahal aku tidak ada menghujat loh. Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13 tolong kawan-kawan. Rumahku dikepung orang Islam. Dikepung orang-orang kawan-kawan. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kalian telepon polisi kawan-kawan. Karena di rumahku ada istriku. Ada istriku di rumahku kawan-kawan, dan ada anakku. Tolong kawan-kawan, siapapun yang bisa menelepon polisi. Tolong kawan-kawan. Kawan-kawan, ini bukan acting kawan-kawan, ini bukan acting. Rumahku dikepung orang Islam kawan-kawan. Ini bukan acting. Tolong kawan-kawan telepon polisi dulu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, siapapun telepon polisi kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan siapapun, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan telepon polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong siapapun polisi. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Rumahku dikepung orang Islam kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, tolong kawan-kawan. Telepon kalian polisi kawan-kawan. Rumahku di... Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Polisi, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi RMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bersama kita ketahui aksi saling lapor-melapor. Ya, ini makin panas teman-teman, dan eskalasinya makin meluas. Ini makin menjadi bola salju yang menggelinding semakin besar teman-teman. Dan kita belum tahu nih arahnya akan dibawa kemana, tetapi yang pasti
di sini, di channel ini, kita akan menyiarkan info terbaru, info paling akurat, info A1 teman-teman. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya tentu saja karena saya adalah pengamat dari diskusi lintas iman ini, dan juga yang kedua, karena saya tahu betul pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman, terutama dari Bang Zuma dan teman-teman apologet Islam lainnya. Jadi saya dapat infonya A1 dan saya akan tunjukkan buktinya teman-teman ya. Jadi kita tahu teman-teman, sebelumnya Nora Aritonang, Bang Zuma, Uniriva sudah dilaporkan. Terus yang ditangkap adalah Rudi Simamora. Rudi Simamora sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Dan, nah ini yang seru teman-teman, seperti yang saya sampaikan, sudah ada nih pelaporan demi pelaporan kepada para penghujat Islam yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang sudah resah dengan hujatan-hujatan yang dilakukan oleh para Polikarpus. Sudah terjadi pelaporan hampir di setiap daerah teman-teman. Dan kali ini kita spill dulu. Kita spill dulu salah satu laporannya, yaitu untuk logika teman-teman. Nah, ini cukup mengejutkan ya. Orang yang digadang-gadang akan menjadi saksi untuk pelaporan Bang Dosma Sijabat kepada Uniriva dan Bang Zuma, yaitu Logika serta Lina Wijaya, satu persatu dilaporkan. Yang jadi saksi dilaporkan teman-teman. Ini sudah terjadi dan saya akan tampilkan videonya ya teman-teman. Ini pelaporan buat Logika yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara. 1, 2, 3. Alhamdulillah hari ini 25 Oktober 2024 di hari Jumat, Gapai Sumur Gerakan Anti Penistaan Agama Islam Sumatera Utara melaporkan 3 akun secara bersamaan pada hari ini atas nama Sujiro Siombing, Magdalena Simanjunta, dan Taufik atas dugaan penghinaan dan penistaan agama Islam di akun sosial media mereka masing-masing. Semoga kita berharap aparat penegak hukum Sumatera Utara menindaklanjuti laporan kita pada hari ini, karena saudara-saudara kita, teman-teman Laskar sedang on progress menuju ke titik koordinat yang sudah kita ketahui daripada Sudiro Siombing. Semoga Allah memberkahi perjuangan kita. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Logika resmi sudah dilaporkan teman-teman. Sudah resmi dilaporkan dan sebenarnya bukan hanya di Sumatera Utara. Tapi di Polda yang lain juga dilaporkan. Cuman kan nggak mungkin saya tampilkan LP-nya ya. Nggak etis. Walaupun saya sudah diberikan salinannya, fotonya, tapi nggak mungkin lah saya tampilkan. Kalau yang ini kan pernyataan sikap dan memang yang melaporkan yang setuju. Yang setuju untuk memberikan pernyataan dan dipublis di media sosial. Jadi Logika resmi dilaporkan dan nampaknya teman-teman. Nampaknya dalam waktu dekat Logika akan diciduk lantaran penistaan yang dia lakukan sudah sangat jelas. Yaitu menginjak Bible. Bayangkan, kitab suci teman-teman kita Kristen itu diinjak teman-teman. Diinjak-injak. Dan itu bukan ketidaksengajaan. Contoh ya, nggak sengaja jalan tersepak, terinjak. Nah itu masih mending. Tidak sengaja, ini enggak, berkali-kali diinjak-injak terus. Kesengajaan. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya, masalah si Logika ini. Terus bagaimana pelaporan untuk Polikarpus yang lain? Nah, sudah dilakukan, tetapi saya tidak mungkin mendahului. Ya, mendahului untuk mengabarkannya, biarkanlah pihak pelapor yang memberikan pernyataan, nah nanti baru kita tayangkan. Kan begitu teman-teman, lebih elok seperti itu. Terus ada juga yang nanya, bagaimana dengan Bang Zuma? Bagaimana dengan Kores dan sebagainya? Nah, ini yang seru teman-teman. Ini yang seru ya. Saya dari kemarin jadi supir dari Ustadz Wafi. Ya kalian tahulah, kalau Ustadz Wafi ke Jakarta, ya biasanya saya jadi supir. Jadi asisten pribadinya Ustadz Wafi. Jadi saya menemani Ustadz Wafi keliling. Sowan, sehingga saya tahu betul. Ya, saya tahu betul apa yang terjadi, dan saya akan tampilkan ini videonya ya teman-teman. Siap-siap nih teman-teman, ini akan seru. Ya, ini akan panas teman-teman ya, akan panas. Di mana Ustadz Wafi kemarin
bertemu dengan Kiai Faruk. Siapa itu Kiai Faruk? Kiai Faruk adalah salah satu petinggi, ya, petinggi utama di FPI. Kita tahu FPI ini adalah satu organisasi yang udahlah kalau dibilang terkenal ya sangat terkenal lah. Bahkan termasuk penggagas 212. FPI adalah penggagas gerakan 212 yang melawan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Jadi zaman dulu 212 itu berdiri sebagai bentuk giroh dari umat muslim terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Oleh Ahok, teman-teman. Dan semangat itu sekarang akan dilanjutkan. Nah, ini yang seru nih. Akan dilanjutkan untuk melawan penista-penista agama Islam lainnya. Kalau dulu Ahok. Nah, kalau sekarang penista-penista agama yang ada di media sosial. Itu yang kita sebut tuh. Ada Rudi Simamora. Ada Pak Bom Bom. Ada yang lain-lain. Siap-siap, teman-teman. Siap-siap. Nah, ini penista-penista agama nih siap-siap nih. Gerakan 212 punya semangat. Akan dilanjutkan, akan diteruskan. Kalau yang dulu, udah selesai. Ahok ini udah selesai. Nah, sekarang ini akan dilanjutkan kepada penista-penista agama Islam yang ada di medsos. Nah, inilah yang akan dilakukan, teman-teman. Jadi umat Islam itu sudah dibangunkan. Sudah dibangunkan. Selama ini kita bisa akui, umat Muslim kan, ya, calling down. Santai. Terlena. Tetapi kita terus dihujat. Kita terus dihina. Luar biasa, teman-teman, hinaan di medsos ini. Nah, inilah yang membuat terpanggil. Ya, teman-teman kita terpanggil. Jadi Kiai Faruk ini petinggi di FPI dan dia adalah yang paling bertanggung jawab untuk bagian lapangan. Nah, jadi bagian lapangannya ini Kiai Faruk, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sebagian nggak tahu karena memang ya, Kiai Faruk ini dia spesialisnya yang lapangan. Ya, dan ini mungkin saya tampilkan. Ya, ini kemarin Ustadz Wafi dan Kores mengunjungi Kiai Faruk ya, di rumah salah satu mujahidin. Ya, ini bukan rumah beliau, tapi kita bertemu karena memang juga ada urusan umat. Ya, ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi kita ketemu di sini sekaligus membahas sinergi yang bisa dilakukan antara API dan juga FPI. Ya, jadi API itu kan spesialis di medsos dan melawan pemurtatan-pemurtatan. Kalau FPI kuatnya di lapangan. FPI kuatnya di lapangan. Jadi ini disinergikan. Yang kuat di medsos sama kuat di lapangan digabungkan. Ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Kan begitu. Terus ini Habib Hanif, ketua FPI ya, menantu Habib Rizik. Ini Ustadz Wafi ya, juga sudah dibicarakan. Jadi untuk masalah lapangan Kiai Faruk yang terjun, yang urus, kan begitu. Dan sudah ada kesepakatan. Nah, ini yang seru nih, sudah ada kesepakatan. Terus ini kemarin juga dengan para pengurus Ponpes yang ada di Banten, teman-teman. Ini para pengasuh Ponpes yang ada di Banten, yang juga sangat ini ya, sangat memerhatikan kondisi dari hujatan-hujatan Polikarpus. Jadi inilah tokoh-tokoh mujahidin yang sebelumnya, teman-teman, terkenal kalau di medsos ini karena kasus gereja di Cilegon. Nah, kalau kalian tahu gereja di Cilegon, nah mereka lah yang melakukan aksi tersebut, penolakan kepada gereja yang ada di Cilegon. Terus juga kemarin Lucy Daiva, ya, yang mengamankan Lucy Daiva dan meminta pertanggungjawaban kepada Lucy Daiva atas pernyataannya yang menyebarkan berita bohong. Nah, ini mereka. Jadi dilakukan sinergi antara Ustadz Wafi, ya, butuh penggedor nih, butuh masa, kontak turun gitu. Itulah dia gitu. Nah, ini API ini udah siap untuk bergerak. Kami pusing banget nyari umat yang mau turun ke pelaporan dan pernyataan sikap. Alhamdulillah asbab Ustadz Wafi ini bismillah dipertemukanlah dengan Yai dan keluarga FPI gitu. Siap kita melakukan itu. Nah itu bukti udah lengkap. Bukti penghujatan Wilayah kita tahu tapi alhamdulillah kita tahu. Wilayah Jakarta Tangerang.
Jakarta Tangerang berarti wilayah sini. Antara Jakarta atau Tangerang, daerah situ lah. Ini penghujat satu nih. Penghujat banyak. Ini petingginya nih. Iya. Nah itu Pak Haji tolongin. Nah udah gitu ini betina nih, penghujatnya betina nih. Akunnya Agatha, barbuknya udah ada. Nanti aku share lah ya ke Sahabat. Nanti begini misalnya nih, Mas Wafi, Kiai, kami minta bantuan support massa untuk turun dalam rangka kegiatan ini kontak, nanti disebar baru turun. Siap. Nah itu kami tuh butuh Urusan otak kan tadi, pokoknya urusannya nih, Kiai, ini kami mau melaporkan ini, kami butuh support massa, masalahnya begini, kasusnya begini. Oke, langsung yang terus sih, oh ini ada begini nih, turun semua ke sana, begitu doang. Kalau suruh mikir, ini gini, kami nggak bisa. bukan mikir, laporan. Nah itu paling gitu paling Yai. Nah itu Kak, sesiap FPI kapan bisanya, sesiap itu juga kami bisa Coba kasih contoh. Berani-beraninya mengintimidasi orang di ruang publik menggunakan gelar sarjanamu di belakang ya Dosma. Kalau kau memang betul-betul ingin saya melalui proses hukum, persiapkan dirimu Dosma. Saya akan balik melaporkan kau dengan laporan pencemaran nama baik. Kalau kau tak mampu buktikan saya menghujat, saya akan laporkan kau balik karena kau telah menghujat Yesus. Saja mentang-mentang kalian Kristen mengaku sebagai anak Tuhan, kalian coba intimidasi kami yang mencoba untuk melakukan dialektika yang baik, teratur, terstruktur, sistematis dan berusaha untuk akademis. Lalu kalian tutup mata kalian melihat Komal Lina Wijaya, saksimu Lina Wijaya itu adalah penghujat agama Allah. Saya buktikan. Dengar teman-teman, Dosma bersekutu. Insya Allah dia sudah posting bahwa dia akan menghadirkan Lina Wijaya sebagai saksi. Dan kalian tahu siapa Lina Wijaya? Ini bukti ketidakobjektifan dia ya. Kalian lihat siapa akan menjadikan logika penginjak Bible dengan Lina Wijaya penghina agama Islam sebagai saksi ya, untuk isi objektifnya, atau jangan-jangan dia mewakili penghujat Yesus. Ya, saya ulangi, apa kata Lina Wijaya? Sudah maklum, sudah mafhum ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Semua Islam itu diajarin berdusta, jadi dia tidak akan berani berkata jujur ya. Itu saya sudah maklum, sudah mafhum ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, perhatikan dengan baik. Saya cinta dengan negara ini. Saya putri Minang, saya berdarah Minang. Dengar ya, saya berdarah Minang. Saya tidak akan jual-jual nama Minang. Tapi di Minang kami diajarkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Hidup kami harus sesuai Al-Quran. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Memerangi akidah kami akan kami lawan dengan menyerang kalian balik. Itu Al-Quran saya ajarkan. Kalian serang akidah kami, tidak ada toleransi kalau kalian menyerang akidah umat Islam. Kalian sebarkan agama kalian, melanggar keputusan SKB 2 Menteri kepada orang yang sudah beragama. Kalian hujat sembahan kami, ketika kami tampar balik kalian dengan kitab kalian, kalian mencret, menangis seperti bayi bocil, minta perlindungan kepada mayoritas kalian. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya ini orang Minang. Diajarkan untuk tidak boleh takut apabila merantau berjumpa dengan orang. Kami orang perantau. Kami berjumpa dengan orang yang kami tidak kenal, kami tidak boleh takut karena ketakutan kami hanya kepada Allah. Jadi Dosma, kau gunakan kesarjanaanmu untuk mengintimidasi, berasa sakit hatimu, kau angkat di sini ketika kami sedang berdiskusi lintas agama dengan cara baik bersama saudara kami Ovid. Kau telah mencoba untuk merusak hak demokrasi saya. Ya, itu. Silakan host. Kita tidak boleh mundur walaupun selangkah kalau kita ditakut-takuti hanya karena orang itu pengacara. Jangankan dia pengacara, andai dia presiden. Kalau dia sudah mulai melibatkan penista agama, dia melibatkan penista agama untuk mensupport dia, maka dia bersekongkol.
dengan penista agama, maka bagaimana mungkin dia bisa objektif? Jadi banyak sebenarnya yang dibicarakan. Cuman nggak mungkin saya tampilkan teman-teman ya. Banyak yang rahasia-rahasia belum bisa kita tampilkan. Tetapi kalian sudah dengar ya. Ini info A1. Kalau dari saya A1 teman-teman. Karena saya hadir di situ, saya jadi supir. Ya, jadi supir, ya saya tahu apa yang terjadi. Dan ini yang dibahas. Bagaimana umat muslim itu terus diobok-obok. Selama ini kita diam. Ya, selama ini ya sudahlah. Ya. Tapi kan lama-lama nggak tahan juga ini. Udah nggak benar ini. Kalau dibiarkan terus bahaya. Kita lihat hujatan demi hujatan tumbuh subur. Seperti jamur di musim hujan. Setiap tahunnya bukan berkurang. Bertambah penghujat di medsos. Bertambah. Polikarpus ini terus. Tambah lama, tambah banyak. Karena memang ada yang pelihara, teman-teman. Ada yang pelihara. Dan ini akan terus terjadi sampai kiamat. Udah pasti, sampai kiamat akan terus terjadi. Tetapi apa kita tahan? Apa kita mau membiarkan hal ini? Masa agama kita dihujat di depan mata kita? Coba. Ngeri nggak, teman-teman? Jadi, akan terjadi, teman-teman. Kalau dibilang sama Bang Zuma, kalian jual, kami borong. Kalian yang menginginkan hal ini. Kalian yang inginkan hal ini. Maka semangat perlawanan kepada para penghujat, ini akan mulai digulirkan. Akan mulai nih, teman-teman. Akan mulai terjadi perlawanan kepada para Polikarpus yang selama ini sudah dengan bebas melakukan hujatan demi hujatan. Yang selama ini, ya mereka kira umat muslim itu adalah umat yang, ya sudah tertidur kok. Sudah tidak peduli kok agamanya dihujat. Maka kita buktikan. Kita buktikan. Buat Polikarpus bersiap. Buat para Polikarpus nih, saya katakan nih, bersiap. Nggak akan bisa lagi kalian sesuka hati kalian menghujat agama orang, menista agama orang. Nggak bisa lagi, teman-teman. Nah, ini sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, ini info A1, teman-teman. Info A1. Dan adalah beberapa hal yang terjadi yang bakal seru, teman-teman. Ini bakal seru. Ya. Camkan itu, dan kita tunggulah. Ya, kita tunggu apa-apa saja yang akan terjadi, teman-teman akan lihat. Ya, akan lihat. Oke, mungkin itu aja. Saya serahkan kepada Ustadz Wafi dan Kores ya, atas pendapat mereka terhadap maraknya hujatan-hujatan dan lapor-melapor di media sosial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dan di sini sudah bersama Gus Wafi ya. Ya, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bang Julius? Ya, alhamdulillah tetap ganteng seperti biasa. Oke. Kopi paste. Oke, di kesempatan ini saya mau nanya nih Gus. Ini kan lagi heboh nih masalah lapor-melapor nih. Antara ya orang yang melaporkan dan juga yang dilaporkan lah ya. Tentang diskusi. Ya, gara-gara debat lah ya, dilaporkan karena debat. Dan yang baru viral ini kan Uti Nora dilaporkan tapi Rudi Simamora yang ditangkap. Terus dilanjutkan juga pelaporan buat Uni Rifa dan Bang Zuma tentunya. Dan saya rasa Gus Wafi udah tahu lah ya. Oke. Ya, mungkin tanggapan Gus Wafi nih melihat pelaporan-pelaporan ini gimana sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen yang saya hormati, sebangsa senegara, Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Mikana, saudara. Jadi begini, masalah pelaporan, saya mendengar bahwa Bang Zuma dan Ukhti Nora dilaporkan ke polisi atas hujatan terhadap Dugaan hujatan. Jangan diputus Bang. Oh iya, sorry. Ini perspektif saya dulu. Nanti ada terusannya Bang. Stop dulu, ulang. Ulang. Ini dilanjutkan nanti di crop. Tapi ulang dari kalimat pertama aja. Ya. Ulang lagi aja. Jadi rusak pikiran saya ini. Nggak apa-apa, nanti bisa dipotong. Maksudnya di kalimat yang soal dugaan itu. Udah dari situ. Nggak usah dosa dugaan atas hujatan menurut mereka kan, itu saya nanti kan. Ya, lanjut. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen yang sangat saya hormati, sebangsa senegara, Bhinneka Tunggal Ika, atas naungan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945, saudara. Jadi ketika Al-Fakir Abdul Wafi mendengar bahwa ada klaim Bang Zuma dan Ukhti Nora telah menghujat agama Kristen, lalu ada pihak teman-teman Kristen melaporkan Bang Zuma dan Ukhti Nora. Nah, pertama begini teman-teman, kalau memang dirasa apa yang disampaikan kullu ma kharaja min lisani Bang Zuma, setiap sesuatu yang keluar dari lisan Bang Zuma atau Ukhti Nora dianggap sebagai penghujatan, silahkan Anda laporkan. Nanti akan dipertanggungjawabkan di pengadilan apakah itu masuk kepada ranah hujatan atau tidak. Karena sejauh yang saya tahu, Bang Zuma itu menarasikan apa yang ada di dalam Bible dan kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai syubhat yang datang kemudian kepada beliau, dan sesuai dengan konteks lawan diskusinya. Sehingga tak jarang kita menemukan Bang Zuma sering mengatakan bahwa di dalam Bible tertulis A, B, C, D, lalu beliau menjawab dengan Al-Quran, lalu mengembalikan syubhatan itu dengan yang setara. Itu namanya teori muqabadah dalam ilmu usul fikih, mengambil dalil lawan untuk menghantam lawan karena menjawab syubhat. Kalau Ukhti Nora, jujur saya tidak terlalu kenal dengan beliau. Apakah beliau itu menarasikan hujatan atau tidak, saya pun tidak tahu terhadap videonya. Saya fokus kepada Bang Zuma. Dan kita tahu anak Batak contohnya. Berkali-kali kita melihat narasi yang keluar kemudian dari anak Batak ini memang narasi hujatan. Jadi sah-sah saja umat Islam melaporkan dia terhadap polisi. Dan nanti andaikan akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik di persidangan ataupun yang lain, ya yang melaporkan juga harus siap. Dan juga penyidik juga harus siap tentang narasi yang keluar ini apakah narasi masuk kepada hujatan atau tidak. Karena sejauh ini yang saya kenal, yang saya tahu ya, anak Batak ini memang beberapa kali monolog. Andaikan monolog itu dengan niatan menjawab syubhat yang datang kemudian kepada dia, kita fair-fair saja. Tapi kemudian ketika narasi itu datang dari tafsir pribadi yang menyebabkan merendahkan agama Islam dan bernilai penghujatan, maka sah ketika umat Islam melaporkan dia kepada kepolisian. Dan bagaimana sikap kita? Begini guys, kalau teman-teman Kristen sudah mulai main lapor-melaporkan, ingat, umat Islam tidak gentar sama sekali untuk langkah lapor dan melaporkan, sama sekali tidak gentar. Saya berkali-kali mengatakan bahwa Nabi Yusuf di dalam Al-Quran mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih baik dariku, penjara lebih baik untukku, bagiku, kata Nabi Yusuf, daripada saya harus mengikuti narasi-narasi mereka. Maka saya katakan, penjara lebih baik daripada untuk kita, daripada kita harus membiarkan celotehan, kemudian Nabi Muhammad dihina, Allah dihina, dan narasi agama Islam direndahkan, daripada saya harus rela mendengarkan. Tidak apa-apa, sama sekali kita tidak gentar sama sekali. Karena para ulama terdahulu rata-rata memang ketika menarasikan sebuah kebenaran, mereka efeknya ya maksimal di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada dalam kekuasaan Mu'tazilah, dia dipaksa untuk mengakui Al-Quran itu makhluk, sama seperti narasi Kristen yang mengatakan kalau firman Allah bisa jadi manusia, maka di dalam Islam firmannya menjadi buku. Imam Ahmad dipaksa untuk mengakui kemakhlukan Al-Quran. Imam Ahmad tidak mau, dipenjara. Oke-oke saja, santai. Imam Malik, saudara, bertentangan pendapatnya kemudian dengan salah satu pemerintah di zamannya, masuk penjara, biasa. Imam Syafi'i, biasa. Jadi kita itu biasa saja. Tapi kalau Anda maju untuk melaporkan, satu kekuatan Anda akan kita tanggapi dengan 10 kekuatan kita. Jadi jangan kemudian kita dianggap gentar gitu dengan lapor-melaporkan. Oh tidak,
Lalu akan turun demo begitu, akan turun demo. Kita tidak gentar, saudara. Umat Islam ini tidak pernah mencari musuh. Umat Islam datang kemudian sebagai apologet untuk menjawab syubhatan Anda terhadap agama Islam. Andaikan diskusi lintas agama dihapus di dunia karena melanggar pasal KUHP seumpama, masih banyak ajaran Islam yang harus kita jelaskan kepada umat. Kita sama sekali tidak takut. Tapi ingat, dari kalangan Anda, kalau tidak dengan menghujat Islam, dari kalangan penghujat ya, akan susah. Karena saya lihat YouTube yang sekarang masih bertebaran di mana-mana, sudah mulai kita simpan satu persatu. Jangan dikira dengan Anda melaporkan Bang Zuma, kemudian kita diam saja. Jangan dikira Anda akan melaporkan A, B, C, D, lalu kita diam saja. Ingat, kita umat Islam. Al-Fakir, salah satu dari warga Nahdlatul Ulama NU. Teman-teman Al-Fakir banyak yang dari kalangan Muhammadiyah. Dan teman-teman Al-Fakir juga banyak dari kalangan para pejuang, para mujahid, terutama di tanah Jawa dan sekitarnya. Ketika Anda mulai menarasikan sesuatu yang mengganggu para pejuang, jangan dikira kita akan gentar, bahkan kita haram mundur satu langkah, saudara. Kita tidak pernah mencari musuh, tapi ketika musuh ada di depan, kita tidak akan pernah mundur. Dan semoga bahasa saya bisa difahami. Kalau kiranya ada umat Islam yang sudah nyata menghujat, contoh, saya kasih contoh ya, ada umat Islam menginjak Bible, maka umat Islam ini akan kita urus buktinya, saksinya, dan lain sebagainya, dan dia wajib dipasrahkan kepada pihak yang berwajib. Kita tidak pernah disuruh oleh Allah dalam Al-Quran untuk menghujat agama yang lain. Kita tidak pernah disuruh, bahkan diharamkan umat Islam untuk menghina sesembahan orang lain. Ketika narasi para pejuang apologet ada yang narasinya masuk kepada ranah penghujatan, laporkan. Terserah Anda. Tapi ketika itu adalah menjadi jawaban atas syubhat Anda, lalu Anda melaporkan, padahal ini adalah jawaban dari syubhat, maka ketika Anda melaporkan, itu Anda menarasikan perang dengan kita. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Islam harus adil, dan umat Islam kalau ada yang menginjak Bible akan kita urus. Begitu juga sebaliknya, ketika ada umat Kristen yang jelas-jelas menghujat, YouTube-nya masih aktif sampai sekarang, penontonnya sangat banyak, adakah dari umat Anda yang bergerak untuk melaporkan mereka semua? Saya tantang. Saya siap melaporkan umat Islam yang menghujat agama orang lain, tapi Anda harus laporkan beberapa narasi para YouTuber apologet Anda yang jelas-jelas menghujat agama Islam. Kalau itu fair, kita tunggu. Anda laporkan, saya pun juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Res. Tanggapannya, Res, dengan hujatan-hujatan nih. Karena ini pasukan khususnya nih. Aduh, Jul. Ya, jadi ini Masya Allah ya, itu kata-kata Ustadz Wafi masuk banget ke sanubari kaum muslimin, terutama gua, dalam menyikapi orang-orang yang menghujat Islam. Dan ini terkhusus untuk yang menghujat Islam ya. Yang menarik ketika melapor ini terjadi, yang menarik dari segolongan penuh para penghujat Islam, udah hilang slogan-slogan Tuhan kami tidak perlu dibela. Itu udah hilang, slogan-slogannya udah hilang gitu, nggak ngerti kenapa itu, dari para orang-orang yang membenci dan menghujat Islam gitu. Dan apa ya, ketika pejuang-pejuang terdepan kami dilapor gitu ya, jangan disangka mereka gentar, apalagi kami yang di belakangnya gentar gitu. Karena memang kami sangat menantikan para pejuang kami ini diberikan waktu berbicara di pengadilan. Dan gua sangat berharap, wallahi demi Allah sangat berharap,
suara mereka ketika ditanya motivasi mereka begitu didengar oleh satu Indonesia, sehingga satu umat Islam bangkit dan mengetahui apa yang terjadi di media sosial ini. Itu satu. Dan yang kedua, mengenai lapor-melapor ini, karena dari segolongan penghujat Islam sangat menggemari dan sangat menikmati pelaporan yang terjadi terhadap para mujahidin kami yang membentengi akidah umat dari pemurtadan dan penghujatan. Kami sangat menantikan hal tersebut segera terjadi. Kalau misalnya lama terjadi, maka kamilah yang akan melapor balik supaya suara-suara mulai terdengar secara nasional. Ngerti ya? Supaya suara-suara di belakang ini mulai terdengar secara nasional gitu. Karena gue pengen tahu gitu. Gue pengen tahu ketika Muslim mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ketika para penghujat Islam mempertanggungjawabkan perbuatannya, mana nanti yang dibenarkan oleh hakim gitu, Bre. Oke. Nanti kalau bisa kita ketemu di pengadilan lah. Semua, Anda semuanya yang melaporkan. Kita ketemu di pengadilan, kita debat. Adakan moderator, saksikan oleh hakim siapa yang narasinya masuk kepada penghujatan. Siapkan narasi Anda, sampaikan referensi Anda, bawa kitab Anda. Kita ketemu di pengadilan. Siapa yang akan bisa dipertanggungjawabkan agama yang paling ilmiah, Tuhan yang spesifikasinya tidak melanggar secara logik dan secara akal naruri yang sehat dan secara wahyu ilahi. Mantap. Jadi, Allahu Akbar. Anda membangunkan singa. Anda ingat 212, guys. Kalau mau seperti itu lagi bisa. Kalau Anda ingat kejadian 212, Anda mau seperti itu lagi bisa. Bisa, guys. Dan jangan diragukan kalau umat Islam bersatu, guys ya. Itu yang ditunggu, Ustaz. Kalau Anda mengajak untuk umat Islam bersatu, Anda akan melihat nanti siapa yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau memang Amin. Anda mengharap para pejuang kita itu dijebloskan ke penjara, silahkan. Kalau memang dirasa itu adalah narasi penghujatan kepada Tuhan Anda, kepada agama Anda, silahkan. Kita berikan hak itu untuk Anda, karena ini adalah agama hukum, ini adalah negara hukum. Sampaikan. Tapi nanti ketika kemudian di pengadilan, ternyata orang-orang Anda semuanya itu, jangan dikira kita diam ya. Dengan Anda melaporkan seperti itu, jangan dikira diam. Semuanya sudah kita save, sudah kita jadikan memori di beberapa elektronik kita. Semuanya, atau kita nanti debatnya di sel, enggak apa-apa sih. Debat di sel penjara enggak apa-apa, seru juga kayaknya. Seperti itu. Jadi Islam itu mengikuti Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jahidul musyrikin. Perangilah orang-orang musyrik. Maksudnya orang musyrik yang menghujat umat Islam. 1, bi amwalikum, dengan harta kalian. 2, bi anfusikum, jiwa raga kita. 3, bi alsinatikum, dengan lisan kita. Tidak ada kemudian perdiskusian, tidak masalah. Islam agamanya luas dan ilmunya luas sekali. Memahami Al-Quran membutuhkan minimal 15 ilmu. Memahami Bible butuh berapa ilmu? Jawab sendiri. Itu adalah agama Anda. Jadi kalau Anda membangunkan umat Islam untuk bersatu, silahkan dicoba. Kita buktikan. Sekian, terima kasih. Ya, malah kita terima kasih ya nih. Terima kasih sudah membuat umat muslim bersatu nih ya. Ya, thank you momentumnya tidak akan kami sia-siakan sedetik pun gitu. Karena momentum inilah yang insya Allah akan menjadi pemersatu umat Islam satu Indonesia untuk mengetahui bagaimana kelakuan-kelakuan penghujat Islam di media sosial gitu. Karena pengadilannya tuh terbuka ya. Terbuka ya. Nah, pengadilannya terbuka. Jadi ini untuk para pembenci Islam yang sedang aktif-aktifnya menghujat Islam. Sampai jumpa di TV nasional. Ya. Oke, terus ini kan kita tahu Rudi Simamora udah ditangkap. Ya, terus ada pelaporan lagi nih.
Kira-kira menurut lu bakal ada lagi nggak yang ditangkap dari pihak Polycardus? Oh itu, ya itu mah nanti Kita aja. lihat episode selanjutnya. Oh, kado ulang tahun itu mah, itu mah nanti aja. Soalnya kan banyak rumor tuh di luar tuh, wah bentar lagi akan ada Polycardus yang ditangkap. Iya tunggu aja itu mah. Itu kan maksudnya gini loh, kan takutnya kan kelamaan nih, pemanggilannya kan kelamaan gitu. Nah kita percepat dengan cara lapor balik, intinya gitu loh. Dan ya intinya itu aja. Akan ada kado spesial lah dalam waktu dekat ya. Iya, akan ada kado spesial buat kalian semua para pembenci Islam gitu. Dan thank you momentumnya sekali lagi akan kami gunakan dengan sebaik mungkin. Ya, Oke, sip. Terakhir pantun dari saya. Pantun. Ya, pantun penutupan dari saya pribadi. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Bekasi. Cakep. Kalau mau debat agama, minimal punya nyali. Sekian. Mantap.